Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guru-guru hebat Indonesia. Salam satu jiwa Arema Indonesia. SMP Negeri 10 Malang mendunia. Saya Raffi, guru mata pelajaran bahasa Inggris, mewakili MGMPS, ingin berbagi laporan praktik baik mengajar teks report menggunakan media Mentimeter. Mentimeter adalah sebuah media presentasi seperti PowerPoint, tapi dalam bentuk online, sehingga guru dan peserta didik bisa berinteraksi secara langsung di dunia maya internet. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran ketika saya menggunakan media Mentimeter dalam mengajar teks report kepada peserta didik kelas 9. Slide 1. Guru menampilkan 3 gambar naga, yaitu naga mitologi Cina, naga mitologi Eropa, dan naga Komodo. Kemudian guru menanyakan manakah dari ketiga gambar itu yang disebut sebagai naga. Dalam slide ini, guru mengawali dengan menampilkan gambar untuk membangun pengetahuan peserta didik yang nantinya akan sesuai dengan topik yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Pada slide kedua, guru menampilkan 3 tempat, hutan lebat, Pulau Komodo, kebun binatang. Kemudian guru menanyakan pada peserta didik, di manakah kita bisa menemukan komodo. Di sini, peserta didik dengan menggunakan gawainya atau menggunakan komputernya bisa langsung memilih jawaban mana yang mereka inginkan. Pada slide ketiga, guru menampilkan perolehan skor dan peringkat peserta didik dari pertanyaan pada slide kedua. Di sini, peserta didik yang tepat dan benar menjawab pertanyaan pada slide kedua tadi, maka akan mendapatkan skor tertinggi dan peringkat pertama. Bisa dilihat, peringkat pertama skor tertinggi adalah peserta didik bernama Aulia, disusul dengan Sultan, kemudian Retiabila dan kawan-kawannya. Pada slide keempat, guru menampilkan gambar komodo dan menuliskan judul teks naga komodo. Di sini, guru mencoba untuk memberikan pengetahuan dasar tentang teks apa yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, yaitu sebuah teks yang berjudul A Komodo Dragon. Pada slide kelima, guru menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui tentang komodo. Ini bisa dilihat jawaban peserta didik bermacam-macam. Ada yang mengatakan Indonesian Dragon, Diavolex, kemudian Carnivora, Mamalia, Only on the Indonesians, Creeping Things, and beberapa peserta didik mengatakan bahwa Komodo dragons come from Indonesia. Berbeda dengan slide kelima, di mana guru menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui tentang komodo, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik mengetahui topik teks komodo yang akan disajikan pada pembelajaran hari itu. Pada slide kelima, guru menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ingin ketahui tentang komodo. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa penasaran dan keingintahuan, ketertarikan pada teks yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Ini tertampilkan peserta didik menanyakan long panjangnya, long live komodo hidupnya sampai umur berapa, racun, apakah komodo itu mempunyai racun, bagaimana populasinya saat ini, berapa banyak komodo yang ada di sana, dan seterusnya yang akan kemungkinan mereka temukan pada teks yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Pada slide ketujuh, guru menampilkan teks report berjudul A Komodo Dragon paragraf 1. Dalam slide ini, guru menampilkan paragraf 1 saja, kemudian dengan peserta didik membaca bersama dan meminta mereka untuk menuliskan kata susah atau sulit yang belum mereka ketahui artinya di dalam buku tulis masing-masing. Pada slide ke-8, guru menampilkan teks paragraf 2. Sama seperti di paragraf pertama tadi, guru meminta siswa
untuk membaca bersama, kemudian menuliskan kosakata yang susah pada paragraf kedua tersebut di buku mereka. Begitu juga pada slide 9, guru menampilkan teks Komodo Dragon paragraf ketiga. Guru dan siswa melakukan hal yang sama, membaca bersama, kemudian meminta siswa untuk menuliskan kosakata yang susah pada paragraf ketiga. Begitu juga pada slide 10, guru menampilkan paragraf terakhir dari teks tersebut, kemudian membaca bersama dengan peserta didik dan meminta mereka untuk menuliskan kosakata susah pada paragraf tersebut di buku mereka. Pada slide ke-11, dengan gawai mereka, peserta didik menuliskan kosakata-kosakata apa yang tadi ditulis atau ditemukan pada paragraf 1, 2, 3, dan 4, kemudian mengetikkan pada platform Mentimeter tersebut. Di dalam media Mentimeter ini, nanti akan muncul beberapa kata yang sudah dituliskan oleh peserta didik, kata-kata yang susah tadi. Ditampilkan di situ ketika font kata itu besar, berarti kosakata itu yang paling sering dituliskan oleh peserta didik. Bisa dilihat di sini, kata measured, decaying, threatened, woodland adalah kata-kata yang paling banyak ditemukan oleh peserta didik bahwa itu adalah kosakata yang susah. Sebaliknya, ketika font itu kecil, berarti menunjukkan bahwa kosakata itu hanya sedikit peserta didik yang mengatakan itu kosakata susah. Bisa dilihat di sini ada kata largest, heaviest, septimia, several, dan lain-lain. Pada slide ke-12, guru menampilkan jenis-jenis teks. Kemudian menanyakan kepada siswa, termasuk jenis teks apakah teks berjudul Komodo yang ditampilkan pada slide ke-7 dan 10 tadi. Di dalam slide ini, guru menampilkan ada beberapa jenis teks. Yang pertama adalah procedure text, descriptive text, report text, recount text, dan narrative text. Nah, di sini peserta didik diberi pertanyaan, teks Komodo Dragon tadi termasuk teks apa? Bisa dilihat ada 7 peserta didik yang menjawab descriptive text dan 6 peserta didik menjawab report text. Kemudian untuk recount dan narrative text masing-masing 1 peserta didik. Dari sini, guru bisa mengetahui bahwa beberapa peserta didik masih belum mengetahui tentang report text. Jadi, peserta didik bisa mendengarkan penjelasan guru apa itu report text dan perbedaannya dengan jenis-jenis teks yang lain. Pada slide ke-13, guru menampilkan perolehan skor dan peringkat peserta didik dari pertanyaan pada slide kedua dan 12. Ketika ada pertanyaan di media Mentimeter ini, langsung secara otomatis akan terbaca skor dan nama-nama yang menjawab dengan cepat dan betul. Pada slide ini menunjukkan bahwa Retiabila adalah peserta didik yang menjawab cepat dan paling benar, ditunjukkan dengan dia sebagai peringkat pertama. Kemudian disusul oleh Salman, Atar, dan teman-temannya. Pada slide ke-14, guru menampilkan 2 judul teks, My Cat, kucingku, dan Cat, kucing. Kemudian menanyakan pada peserta didik, manakah yang termasuk jenis teks report. Setelah pada slide-slide sebelumnya, guru menjelaskan apa itu teks report dan bagaimana isinya. Pada slide ini, guru ingin mengetahui apakah siswa kira-kira sudah mengetahui teks report itu apa dan bagaimana. Diperlihatkan dari sini bahwa 9 peserta didik masih belum mengetahui dan 10 peserta didik sudah bisa mengetahui dan membedakan mana yang disebut teks report. Karena teks report ini hampir mirip dengan teks deskriptif. Pada slide ke-15, guru menampilkan perolehan skor dan peringkat peserta didik dari pertanyaan pada slide kedua, 12, dan 14. Bisa dilihat di sini, juara sementaranya adalah Retiabila, kemudian disusul oleh Atar, Raffi, dan teman-temannya. Pada slide ke-16, guru mencoba untuk menampilkan lagi 2 judul teks. Yang pertama buffalo atau kerbau, yang kedua adalah cow atau sapi. Kemudian menanyakan pada peserta didik
manakah yang termasuk jenis tax report. Bisa dilihat dari sini bahwa 16 peserta didik menjawab betul bahwa Buffalo ada tax report. Masih ada sekitar 3 peserta didik yang menjawab kurang betul. Dari sini bisa diketahui ada peningkatan peserta didik yang sudah membedakan mana tax report dan mana tax deskriptif. Pada slide ke-17, guru menampilkan perolehan skor dan peringkat peserta didik dari pertanyaan pada slide kedua, 12, 14, dan 16. Bisa dilihat pada slide ini bahwa Retiabila masih memimpin, kemudian diikuti oleh Atar, Irene Balkista, dan teman-temannya. Pada slide ke-18, guru menampilkan 2 judul teks, Bat Kelelawar and Spider Laba-Laba. Kemudian menanyakan pada peserta didik manakah yang termasuk jenis tax report. Dari slide ini bisa kita ketahui bahwa peserta didik sudah mengetahui tax report itu apa dan bagaimana. Keduanya adalah tax report. Pada slide ke-19, guru menampilkan perolehan skor dan peringkat peserta didik dari pertanyaan pada slide kedua, 12, 14, 16, dan 18. Bisa dilihat pada slide ke-19, Retiabila masih memimpin teman-temannya dengan skor 4.847, diikuti oleh Atar, Irene Bakis, dan teman-temannya. Pada slide 20, guru menampilkan tujuan-tujuan penulisan teks. Kemudian menanyakan kepada peserta didik manakah yang tujuan penulisan teks report. Di sini ditampilkan tujuan penulisan teks, mulai dari to describe, descriptive text, to inform, report text, to tell, recount text, to entertain, narrative text, to tell how to, procedure text. Dari sini 12 peserta didik sudah mengetahui tujuan atau purpose penulisan report text, yaitu to inform. Masih ada beberapa peserta didik yang menjawab belum betul, artinya mereka belum mengerti. Ada 1 peserta didik yang menjawab to describe, 4 to tell, 1 to entertain, 2 peserta didik to tell how to. Dari sini, guru bisa mengetahui mana peserta didik yang belum mengetahui, kemudian menjelaskan kembali bahwa text report tujuannya adalah to inform to the readers, menginformasikan kepada pembaca. Pada slide ke-21 adalah slide terakhir, guru menampilkan perolehan skor dan peringkat peserta didik dari pertanyaan pada slide kedua, 12, 14, 16, 18, dan 20, kemudian menampilkan juara pada kegiatan pembelajaran tersebut. Juaranya adalah Retiabila dengan poin 5.847. Dan dia berhak mendapatkan hadiah dari guru. Demikianlah berbagi saya dalam laporan praktik baik mengajar teks report dengan menggunakan media Mentimeter. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.